Masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Kita juga masih bergabung bersama sejumlah narasumber yang hadir pagi hari ini melalui sambungan Zoom, yakni pakar hukum tata negara Mbak Bivitri Susanti, lalu juga ada peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Mas Zainur Rohman, dan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 ada Bang Saud Sitomorang. Saya lanjutkan dialog ke Bang Saud. Bang Saud, tadi Mbak Bivitri juga menyampaikan terkait dengan koneksitas dari KPK dan juga TNI. Selama Bang Saud menjabat 2015 hingga 2019, kasus apa yang memang Bang Saud temui dengan TNI? Contoh, kita ambil kasus heli AW101. Ini kan melibatkan TNI juga. Komunikasi apa sebenarnya memang sudah dilakukan antara KPK dan juga TNI terkait dengan kasus tersebut misalnya? Iya, agak berbeda ya kalau AB0101 itu seingat saya itu dia pasal 2, jadi kerugian negara ya. Jadi dihitung dulu kerugian negaranya, kemudian KPK ada dialog di depannya. Tanya-tanya kapan ini dibeli, siapa yang beli, bagaimana proses lelangnya, dan seterusnya. Jadi di situ penyelidik punya waktu, space gitu. Ya. Nah, di OTT ini, sebenarnya di OTT juga kalau kita bicara penindakan, yang berbeda kan karakternya. Karakter atau nature-nya. Nature-nya OTT itu kan boleh dibilang tuh by name, by address, by jabatan tuh jelas ketika dimulai penyelidikan. Dan itu kan setelah OTT itu kan laporan masyarakat yang sudah terjadi, kemudian dilaporkan ke KPK, didalemin. By nature itu saya katakan selalu by name, by address, by jabatan tuh jelas orangnya. Wah, ini ada TNI-nya gitu lah. Ya, TNI maksudnya yang bekerja di institusi sipil, dalam hal ini Basarnas. Jadi di situ sebenarnya sudah, kalau memang mau bicara risiko, kan kalau di mana-mana kan selalu bicara kalau kita bicara penindakan hukum itu ada unsur sosiologinya. Ya. Sosiologi, bahkan politiknya jadi sospol gitu. Unsur sosiologi itu yang kalau kita mau bicara bagaimana memanage itu ya, dia ada dalam manajemen itu governance itu kan, dalam governance itu ada risk, ada compliance gitu, ada risiko, ada kepatuhan dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya harus di kepala tim penyelidik dan pimpinan, sehingga risiko-risiko yang muncul ada gitu. Makanya dulu kan kita panggil konsultan, ada lebih 3.000 risiko tuh menjadi pegawai KPK itu, dan masing-masing punya solusinya. Itu tadi kemudian muncul ada istilah panic button tadi itu. Risiko-risiko ini yang sebenarnya nggak diantisipasi, risiko jadi noisy gitu loh. Kan ujung tujuannya itu kan adalah penindakan gitu. Betul. Ada orang melakukan tindak pidana, itu sudah full sudah terbukti. Dalam pikiran saya pribadi, mau ditangani siapapun itu boleh. Tapi kalau kita bicara sistem yang ada, sebenarnya koneksitas. Kenapa KPK dari dulu tidak berani ya kesannya melakukan koneksitas seperti yang dilakukan yang lain? Tapi harus ada solusi. Gitu kan, kita lakukan penindakan di tempat yang sipilnya, terus kemudian dilarikan ke yang militernya. Tapi untuk AB101 saya nggak mengikuti kasusnya, saya dengar jadi SP3. Jadi mungkin di situ ada soal trust. Ya iyalah, Republik ini kan dari dulu soalnya trust juga, gitu. Itu aja persoalannya. Kenapa nggak trust? Karena kemudian mereka tidak comply, kan, terhadap apa yang dilakukan. Comply terhadap internal dia, dan comply terhadap aturan negara, dalam hal ini koneksitas. Jadi sekali lagi, saya lebih cenderung sebenarnya sampai hari ini sudah ada kepastian, saya anggap ya, tapi ketidakpastiannya jangka panjang. Ketidakpastian ini jangka panjang karena peristiwa ini akan terjadi lagi. Dan saya pikir ya, yang namanya Menko, Anda kalau Menko itu Anda perintah, bukan koordinasi aja. Karena kalau koordinasi itu isinya perintah. Saya mau bulan depan kalau ini kasus ini terjadi, jangan ada lagi ya, pakai ini gitu. Sebenarnya kalau saya Menko ngomongnya saya begitu. Langsung ada solusi begitu ya, Bang? Kenapa, Mas? Ya, langsung ada solusi begitu. Jadi langsung saja begitu. Potensinya akan terjadi kapan aja nih, bisa terjadi. Karena kan belanja barang dan seterusnya, perilaku itu belum berubah. Jadi kita nanti kapan-kapan Mas interview saya lagi, nanya lagi kayak gini, sebel juga gue lama-lama, ya kan? Ya. Oke. Nah, kalau ke Mas Zainur terkait dengan koneksitas TNI dan juga KPK ini, seharusnya seperti apa sih, Mas? Tadi Bang Saud juga sampaikan bahwa terkait dengan kasus ini itu seharusnya juga merupakan sebuah perintah, bukan koordinasi lagi.
Ya, kalau memang sekarang call tertingginya adalah koneksitas, tentu sekarang kan masing-masing sudah menetapkan tersangka ya, Ya. KPK untuk sipil, POM TNI untuk pelaku militer. Menurut saya sih tetap bisa dilakukan tim koneksitas itu. Dengan cara apa? Duduk bersama antara KPK dan POM TNI, Mhm. bentuk tim koneksitas, rumuskan bersama untuk penyusunan dakwaan, dan nanti untuk penuntutan. Nah, harapan saya, ini kan sampai sekarang belum dilakukan. Mhm. Sampai saya menurut saya adalah ajukan ke peradilan umum. Menurut saya call tertingginya adalah ajukan ke peradilan umum. Jadi nanti di peradilan umum itu ada JPU dari KPK, ada JPU-nya adalah auditor militer digabungkan juga, dan hakimnya juga sama. Hakim dari pengadilan tipikor yang terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc ditambah dengan dari militer. Jadi ini juga peradilannya peradilan koneksitas. Dan itu semua dijamin di dalam pasal 91 KUHP. Ada dasar hukumnya sangat kuat gitu ya. Nah, tetapi kan harapan-harapan ini juga belum tentu akan terwujud ya. Mhm. Kalau belum terwujud, saya tadi katakan ya KPK paling tidak exercise pasal 42 Undang-Undang KPK. Koordinasikan dan kendalikan. Jadi KPK bisa menjadi pengendali untuk perkara di militernya. KPK tetap bisa memberikan petunjuk, atau menyatakan ketidaksetujuan atau melakukan setidak-tidaknya adalah melakukan pengawasan secara aktif, secara melekat kepada proses yang berlangsung di Puspom TNI untuk dua tersangka militernya. Nah, tetapi saya sepakat dengan Kak Saud nih, saya sepakat sekali. Kita tidak bisa hanya bicara soal kasus Basarnas saja. Pertama kita flashback ke masa lalu di kasus Agusta Westland 101 di mana publik bertanya-tanya bagaimana dengan 5 tersangka militernya yang tidak dilanjutkan. Sehingga ini ke depan akan seperti apa? Nah, kalau kita bicara ke depan maka perlu dibahas. Di dalam Undang-Undang TNI pasal 65 itu kan kalau pelaku militer melakukan tindak pidana yang merupakan tindak pidana umum tunduk pada peradilan umum, melakukan pidana militer tunduk pada peradilan militer. Tetapi pasal itu digantung dengan pasal 74 Undang-Undang TNI itu, bahwa pasal itu baru bisa berlaku kalau Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer itu diubah atau diganti. Sampai sekarang DPR dan Presiden itu mendiamkan reformasi sektor keamanan di bidang peradilan. Mhm. Artinya, untuk mencegah hal seperti kekisruan di penanganan kasus korupsi Basarnas itu terulang kembali di masa depan, maka perlu melanjutkan reformasi peradilan sektor keamanan, yaitu reformasi peradilan militer. Ada amanat kok untuk memperbarui undang-undang peradilan militer, dan sekarang kita juga perlu juga dari sisi materialnya menyesuaikan dengan KUHP, dari sisi formilnya undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana juga perlu disesuaikan sehingga ke depan harus ada kata putus dari negara. Ya. Ke depan, kalau ada pelaku militer melakukan tindak pidana umum, harus di peradilan umum. Dan itu kan juga sudah dimuat di pasal 64, 65 Undang-Undang TNI. Yang kedua adalah, kalau ada penyertaan. Penyertaan itu artinya adalah sebuah tindak pidana dilakukan bersama-sama dengan pelaku beberapa orang. Nah, penyertaannya antara militer dan sipil, maka harus dalam bentuk koneksitas. Ya. Ya, harus dalam bentuk koneksitas. Nah, selanjutnya menurut saya yang perlu dilakukan berarti kan sekarang justru ada di tangan Presiden dan di tangan DPR. Mhm. Mereformasi Undang-Undang 3197, mereformasi, menurut saya bahkan yang perlu direformasi adalah Undang-Undang TNI juga. Tadi Mbak Bivitri menyinggung soal reformasi sektor keamanan. Ini kan bermula dari jabatan sipil diduduki oleh militer. Ternyata konsekuensinya panjang. Ya kan kita Ya. lihat ada Basarnas, ada BNN, ada jabatan-jabatan lain itu bisa diduduki oleh militer. Begitu juga di Polri. Di Polri itu juga bisa menduduki jabatan-jabatan di luar Polri. Nah, ini Mhm. juga dikeluhkan. Rekan-rekan saya yang ASN banyak mengeluh. Kalau Polri boleh duduk di jabatan sipil, boleh nggak ASN duduk di jabatan di Polri yang non PNS Polri? Nggak boleh. Begitu juga di Oke. TNI. TNI boleh duduk di jabatan sipil. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak sipil duduk di jabatan Polri? Nggak boleh. Nah, ini tidak resiprokal. Nah, ini juga perlu ada reformasi yang menyeluruh. Dan ini tidak dilakukan sama sekali oleh periode ini gitu ya. Jadi Oke. ke depan ya, ke depan solusinya adalah kata putus dari negara. KPK berwenang tidak tangani militer, harus ada kata putus. Di mana? Di undang-undang. Yang kedua, peradilannya di mana? Peradilan umum atau militer?
Yang ketiga, bagaimana kalau terjadi penyertaan pelaku sipil dan militer? Harus ada kata putus. Kalau tidak Oke. ada kata putus, yang seperti ini masih akan terjadi lagi di masa akan datang dan kekisruhan-kekisruhan itu masing-masing bisa dicarikan dasar hukumnya. Bahkan saya sampai sekarang berpendapat KPK boleh kok tangani militer, Mhm. dasarnya pasal 11 Undang-Undang 19 Junto Undang-Undang 2899 itu sangat kuat juga dasar hukumnya. Oke, Ini kan cuma walaupun masalah TNI juga punya keberanian. undang-undangnya sendiri gitu ya Mas Zainur ya? Iya, ini Oke. kan hanya masalah keberanian. KPK nggak berani aja gitu. Kalau mau bisa kok. Oke, KPK nggak berani aja kalau mau bisa, Mas Zainur. Oke, kita ke Mbak Bivitri lagi. Mbak Bivitri, setujukah dengan statement dari Mas Zainur terkait dengan seharusnya dalam kasus ini, dalam kasus Kabasarnas 2021-2023, seharusnya di peradilan umum dengan adanya koneksitas dari TNI dan juga KPK yang tadi disampaikan Mas Zainur. Anda berpendapat seperti apa, Mbak Bivitri? Iya, sangat setuju. Jadi memang sudah saatnya kita juga kita semua harus menyadari ya, pemirsa semua mudah-mudahan dapat gagasannya bahwa korupsi itu kan masalah yang besar sekali di negara ini. Ya. Semua penyelenggara negara dan militer tidak terkecuali, kepolisian tidak terkecuali. Saya nggak mau bilang ada yang imun, nggak ada korupsinya. Nah artinya ini akan terus-menerus berlanjut begitu ya. Artinya ada kemungkinan banyak terjadi kasus. Dan karena sekarang seperti dikatakan oleh Mas Zainur tadi, ternyata banyak sekali jabatan sipil penyelenggara negara yang diserahkan kepada militer, maka niscaya kasus ini akan banyak sekali yang terungkap. Jadi letaknya memang harusnya di peradilan umum, dalam hal ini pengadilan khusus sebenarnya ya, pengadilan tipikor secara khusus begitu. Kenapa? Karena selain tadi disampaikan misalnya pasal-pasal yang di KUHP mengenai koneksitas, bahkan Undang-Undang TNI sendiri, kalau kita perhatikan pasal 65 ayat 2, walaupun ada perdebatan, ini belum direvisi peradilan militernya, tapi normanya sudah sangat jelas bahwa dikatakan prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana yang diatur dalam undang-undang. Berarti jelas kalau ini bukan soal peradilan militer, ini adalah soal tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Dan orang yang bisa menyidik, menuntut, dan seterusnya, atau lembaga yang bisa melakukan hal itu adalah KPK, karena sudah ada Undang-Undang KPK. Ada juga Undang-Undang tentang Pengadilan Tipikor. Jadi kerangka hukumnya sebenarnya sudah sangat jelas. Nah ini yang kita harus perhatikan, dan sekali lagi jangan lupa bahwa Kepala Basarnas itu sesungguhnya bukan jabatan militer. Ini kan kita nggak berbicara soal apa ya, Pangdam, Koramil, dan seterusnya. Tapi Kabasarnas yang sebenarnya jabatan sipil. Karena itu ini adalah bagian dari kerangka di Undang-Undang TNI sebenarnya yang mengizinkan adanya militer yang menduduki jabatan-jabatan sipil. Dan saya kira ketika nanti ada revisi Undang-Undang TNI, juga kita harus hati-hati di situ. Jangan sampai malah diperluas. Karena dalam revisi undang-undang atau rancangan revisi undang-undang TNI yang sempat beredar di masyarakat dan dibahas, ternyata mau diperluas lagi. Saya kira kita harus konsisten di sini. Bukan soal kita anti lembaga ini, anti lembaga itu, bukan. Tapi kita berbicara soal equality before the law. Tidak boleh ada yang imun dalam penegakan hukum. Begitu. Setuju sekali. Baik. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran juga kita bagi masyarakat terkait dengan perlakuan kasus hukum untuk kasus tindak korupsi khususnya begitu terkait dengan mencuatnya Kabasarnas 2021-2023 terkait dengan kasus korupsi. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber saya, ada pakar hukum tata negara Mbak Bivitri Susanti, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Mas Zainur Rohman, dan juga Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Bang Saud Sitomorang atas waktunya di Sapa Indonesia Pagi. Kita tunggu seperti apa kasus penanganan korupsi Basarnas 2021-2023. Kita berharap bahwa kasus ini bisa ditindak secara profesional dan juga transparan. Terima kasih sekali lagi para narasumber pagi hari ini. Dan saudara, Sapa Indonesia Pagi.